Sebenarnya Wahabi itu apa, Ustaz? Oh, aku Wahabi. Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Wahabi. Namanya dulu Wahabi. Wahabi ini nama pendirinya, muassisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kakak beradik. Nama kakaknya namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Yang dia ini namanya Muhammad. Jadi Muhammad satu, Sulaiman satu. Ayahnya namanya Abdul Wahab. Ayahnya ulama sufi, kakaknya ulama sufi yang membolehkan zikir, yang membolehkan tawasul. Ayahnya dan saudaranya ini akan dibunuhnya karena berbeda pemahaman dengan dirinya. Dikejarnya, akan dibunuh. Sehingga kakaknya yang bernama Sulaiman ini berkesempatan mengarang kitab. Itulah kitab yang beliau karang. Beliau beri dengan nama Sawa'iqul Uluhiyah fi Raddadil Wahabiyah. Kakaknya yang mengarang, Sulaiman bin Abdul Wahab. Saya punya kitabnya. Kakaknya menceritakan betapa bahayanya pemahaman adiknya. Adiknya mengkafirkan orang yang tidak seide dengan dia. Adiknya berani membunuh orang yang tidak seide dengan dia, yang tidak sepemikiran dengan dia. Karena sudah buruk dari masa ke masa, masa ke masa, masa ke masa. Cerita tentang Wahabi ini berdarah kasusnya dahulu kala, maka hari ini ditukarlah nama itu hilangkan. Baiklah kaum muslimin muslimat. Sampai di mana tadi? Amin suka memfitnah, modalnya nguping dari tukang fitnah. Yang tukang fitnah nih nguping lagi dengan tukang fitnah sebelumnya. Akhirnya berani menebar fitnah tanpa tahqiq. Seperti yang antum dengar sendiri di akhir-akhir zaman ini, siapa yang belajar akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan haus darah. Lalu kita tanya, sekarang jemaah haji kita berlomba nak naik haji atau ketakutan nak daftar haji? Hah? Termasuk yang tukang fitnah itu kalau dikasih haji sekarang sujud syukur dia 700 kali mungkin. Padahal dia bilang haus darah. Berarti kan ini modalnya modal nguping dari orang yang nguping, dari yang nguping. Ibaratnya sudah jelas seperti terangnya mentari di siang bolong. Tidak ada gelap, tidak ada hujan, tidak ada mendung. Jelas seperti itu. Tidak ada negara di dunia ini yang bantuannya ke dunia Islam dan dunia non-Islam. Ada dunia non-Islam. Negara-negara non-Muslim yang tanpa embel-embel, tanpa tuntutan seperti yang dilakukan oleh Arab Rasul ini. Padahal mereka tahu, mereka tidak sepaham. Tapi tidak pernah menanyakan. Coba lihat. Tidak pernah menanyakan, kirim korma misalnya. Ini Wahabi apa tidak? Semuanya makan. Ketika musim haji, tonton ada Ustaz, tonton ada haji. Kok pakai peci haji? Maaf. Itu semua ini yang pembagian makanan sampai kontainer yang 65 ton itu yang di setiap di Arafah, di Mina, bagi-bagi gratis. Yang berebut banyak-banyak non Wahabi. Tidak pernah harus ada kartu pengenal Wahabi. Antum lihatlah para jemaah itu semuanya dengan sukacita. Ya, pulangnya pun tambah gemuk dia. Pertama berangkat berat 51, pas pulang 56. Nah, lalu tentu percaya juga dengan fitnah bahwa kalau belajar akidah Wahabi dia akan haus darah. Kan aneh bin ajaib ini kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah. Jelas? Kemudian suka memaksa membunuh para ulama. Banyak ulama pergi haji itu. Kadang-kadang diundang untuk ikut konferensi internasional. Tanya langsung ulama yang ikut itu. Pernah tidak mereka dapat tekanan? Bapak Wahabi atau tidak? Kalau tidak Wahabi tidak boleh ikut. Ada. Atau misalnya kalau tidak Wahabi makanannya dikurangi. Supaya pulangnya kurus kering gitu. Tidak ada juga. Jadi aneh beda aja. Jadi orang-orang yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat, kalau dekat dengan penguasa berbahaya. Seperti yang terjadi sepanjang masa. Mereka tidak bertakut kepada Allah mengeluarkan kata-kata. Padahal seperti kata Abdullah bin Muqaffa, subhanallah, apa katanya?
walaysa minal adab an taghtaba khasmuka inda zi sultan. Tidak termasuk adab, tidak adab yang baik engkau menyebut orang yang tidak sepaham denganmu atau musuhmu dengan sebutan yang tidak baik di depan penguasa. Ini baru musuh. Tidak boleh di depan penguasa kita meribahnya. Apalagi yang bukan musuh. Itulah sebabnya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diangkat oleh Umar bin Khattab jadi anggota Dewan Penasihat Khalifah di umur baru 18 tahun. Ketika dia diangkat, ayahnya mengatakan begini, Abbas, ayah Abdullah, ya, sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, dan juga paman Nabi, katakan, ya bunayya, inni ara amirul mu'minin yuqarribuka ila nafsih. Saya melihat Amirul Mukminin Umar menjadikan kamu orang dekat kepadanya. Dia tidak bilang kamu, saya lihat dekat-dekat dengan Umar, tidak, karena memang bukan ciri khasnya ulama dekat-dekat dengan pemimpin. Sebab pemimpin yang mendekati ulama mulia, ulama yang mendekati pemimpin ya rata-rata Allah musta'an, ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, banyak ulama yang tidak mau diangkat jadi pejabat itu karena itu. Tapi tidak sedikit ulama yang cari jabatan di depan pemimpin, dicari-cari. Pakai ada, kalau ulama pemimpin untuk jadi pemimpin punya tim ses, ini untuk jadi jabatan ada juga tim sesnya, tim suksesnya. Kadang-kadang sampai sikut menyikut satu sama lain.